Kembali lagi di Bengkel Teknologi setiap hari Selasa bersama kita para DPT kalian. Iya, masih kembali lagi walaupun gua agak meriang nih. Jadi by the way ini untuk fun fact aja, gua pakai baju Vivo karena kita sebenarnya harusnya bahas X100 kan. Harusnya. Cuman seperti yang kemarin sudah pasti Tidak masuk. Ya padahal bagus loh dia loh. Kalau saya IMX 989 gitu-gitu loh, keren. Maksudnya terus berduka lah untuk Vivo ya gitu ya. Tapi mending kita ngomongin iklan kita dulu aja di. Boleh. Ini di episode ke-61 ini banyak nyamuk ternyata. Hingga iklan kita sekarang adalah lavenda. Perumahannya banyak lu nggak pakai bridging gua lu, parah. Tapi udah nggak usah lah, nggak seru lah. Gua malas guys, Gary udah nggak percaya sama bridgingan gua lagi. Mana bridging? bridging nih, ini dulu nih, lavenda tuh. Aedes aegypti, jadi anti apa? Demam berdarah. Demam berdarah. Gitu kan. Terus ada ekstrak lavender dan aloe vera tuh. Fresh cool. Gue baru tahu nih. Sama gua, ini ada di sini udah lama tapi gua nggak tahu barang buat siapa ini. Biasanya kan autan ya gitu-gitu. Iya, ini autan. Lavenda ya. Mungkin ini untuk kalian yang cocok kalau kalian tinggal di sawah-sawah kan. Nah, bisa nih pakai ini. Atau kalau badan kan bau, pakai itu enak. Gak nyambung, masa pakai kan wangi lavender. Oh iya ya, lumayan ya daripada beli parfum kan. Mahal banget tuh gitu. Mending beli lavenda. 2 in 1. Iya, ini makin nggak jelas. Sama. Lagi-lagi brand saya ingatkan untuk brand-brand yang menonton Bego Teknologi, tolong dong. Ya. Iya. Ini mah taruh sini lah. Bisa nggak ditaruh di sini terpul? Bisa kalau ada duit mau kita geser aja. Geser ini apa nih 100.000? Enggak penting. Lempar gitu. Kalau ada brand silahkan masuk. Ya. Iya. Tapi ada brand juga nih Ger. Iya. Yang mau rilis kembali. Kayaknya banyak banget nih. Bener kayak kerjanya nih baru tengah tahun. Iya gitu ya. Seperti biasa. Karena Q3 sudah mulai dimulai kan. Bener. Jadi banyak brand-brand yang bermunculan. Iya nih kayak Infinix. Iya, King Phoenix. Apakah akan kembali jadi King? Ya, ini jadi ada bau-baunya. King Phoenix Note 30 tuh series mau rilis ya kan. Dari Instagram nih udah mulai dipanas-panasin tuh kayak iklan-iklan yang begini gitu. Bisa 120 Hz ya. Tapi yang dipanas-panasin yang mantap lagi ada giveaway-nya ini nih sebenarnya. Ini menarik banget nih. Yang ternyata channel kita juga ketumpahan lumayan gitu. Komen-komen ada ad-nya. Gue nggak tahu loh. Awalnya tuh gue kira kayak komen di teman kita ya Sadapin sama gonta-ganti HP kan. Ternyata ke kita juga. Rame. Dan cocok banget emang Infinix dan Sadapin tuh emang. Iya, udah klop lah. Match sama-sama FF man. Itu Infinix kalau orang kalau nikah cocok tuh sama Sadapin. Beneran cocok gitu ya. Udah FF Infinix. Nah, udah Sadapin gitu ya. Tapi ini nggak cuma itu doang. Ini karena barangnya ini yang menarik adalah dia ini G99 yang gua rasa sih keluarnya emang agak lama ya, cuman menarik. Agak telat emang ya. Ya cuman menarik karena ternyata di sini tuh dia udah support 120 Hz. Dan ini pertama harusnya sih. Oh iya. Menurut gue sih pertama ya, karena G99 banyak kan 90 Hz loh. Kayak X5. Si itu sih. Ada. Oppo lagi. Oppo bukan 90 seinget gue. 90 ya? Ya gitulah, kalau salah tolong benerin ya gitu ya. Dan di sini juga udah 108 megapiksel yang menariknya lagi di. Ini baru pertama nih, videonya up to 2K cuy. Goblok banget. Gila ini ya. Ini Infinix ya. Dan ini yang menarik, yang lucunya adalah dia bilang RAM-nya 16 GB. Nah, sudah pasti. Sudah pasti. Timnya itu bodoh. Gak gini loh, Infinix lagi-lagi ini selalu ada celah untuk ngecekin Infinix. Tahu anjir. Iya, terus gue 16 giga, harganya yang katanya 2 jutaan. Mana mungkin dong? Gitu. Gak mungkin. Kalau gue sih jadi bosnya gue pecat yang desain. Iya, 16 giga 8 plus 8 udah pasti. Dan ini gak penyakit Infinix ya, ini Tecmo Group ya. Kemarin juga ada kan 8 plus 8 ya, 16 giga. Nomor 16 langsung gitu. 16 gitu maksudnya. Menurut gue tuh untuk pasar sih gue lihat sih harusnya Infinix tuh orang-orang yang ngerti spek juga kan. Kenapa orang mau beli barang lu? Karena lu speknya ke harganya cocok gitu kan. Jadi ya tolonglah Infinix dikurang-kurangin. Nah, tadi ngomongin sempat harga juga udah bocor di 8 giga. Bukan 16, itu di 2,9 juta gitu. Lumayan juta, banget. Ya, 3 juta. Ya, 3 juta kurang 1.000 lah ya. Dan ini udah dikonfirmasi juga ada websitenya. Lu kalau ngecek website, nge-googlein aja kayak Infinix Note 30 Pro. Ya bisa lu lihat di situ websitenya sih nggak ada ya, tapi gue juga nggak ngerti kenapa ada dimasukin gitu ya. Nah yang menarik juga nih, dia tuh udah support reverse charging. Oh ini handphone murah bisa reverse charging. Iya, ini PD3 kalau nggak salah kan, jadi bisa support up to 99 device. Yang lucu lagi kalau lu lihat lagi di situ ada iPhone Save Your. Oh iya. Jadi emang pinter. Iya, jadi emang dia tahu pasarnya dia ini pasti beli Infinix tuh gak mungkin jadi daily driver. Iya. Ini untuk jadi second device lumayan lu dapat second device di G99
itu oke banget, di harganya masih masuk akal kan. Iya, dan menariknya juga di sini gue lihat tuh emang kan dia punya ada reverse charging. Iya. Reverse charging itu di 15 watt. Oh, iya. Yang mana biasanya tuh kayak cuman 10 atau enggak 7,5 watt Iya, doang. paling gede 10 kalau nggak salah. Biasanya umumnya tuh 10 watt, dia 15 watt. Jadi memang pintar dia pakai iPhone Xavier. Misalkan iPhone itu di 18, jadi Iya. beda-beda tipis. Beda-beda tipis sama casan iPhone doang. Benar. Gila, ini gua rasa sih campaign Infinix ya selain 8+8 itu 16. Ya ini oke lah. Oke, Gitu. walaupun di harganya menurut gue sih ya cukup oke lah. Menurut gue bukan gebrakan di harga murah banget ya. Emang sih, 3.825.600 kayak ya udah harga yang pantas untuk si Infinix ini. Iya, menurut gua. dan ini juga ada lagi kalau nggak salah yang Note 30 series, yang Note 30 5G tadi yang kita bilangin dia pakai 6080 MediaTek ya nggak salah. 6080 MediaTek itu ini ya. G99. G99 Iya, yang baru. G99 dinaikin dikit clock. Tapi enggak juga. Udah jadi Dimensity sih Iya, ya. jadi Dimensity, jadi Dimensity. Jadi clocknya naik sedikit. Mah agak ribet nih Dimensity getol ngasih namanya. Iya. Maaf nih. Padahal G99 menurut gue udah oke loh penamaannya loh. Iya nggak sih? Bener. Udah mulai catchy ya sih? Iya emang dia kan mau rebranding urutan nama ya, Iya. cuman masih membingungkan gitu loh. Jadi gue pusing gitu loh. Kemarinnya pusing, sekarang ada penamaan baru pusing gitu. Iya, 70 80 ya ampun capek. Jadi ribet banget Iya, gitu dan- loh. Cuman ya udahlah ya. Ya Cuman udahlah ya. kan sebenarnya jadi itu memang G99 di 5G kan ya. Ya jadi harusnya setara kayak Ya, Dimensity 700. Iya, Dimensity 700-an lah. Harusnya ya. Udah oke lah, yang jelas ya apakah ini worth it? Kalau dari spek sheet-nya, gue lihat sih ini udah oke banget sih. Iya, untuk ini ditungguin. Dan ini kalau nggak salah rilisnya gue lupa nulis lagi di sini. Dia tanggal 8 kalau nggak salah, dikit lah sih harusnya dari video ini tayang. Ya, padahal gue kira tuh bakal keluar yang Hot 30S gitu kan. Oh. Iya, jadi emang kelarin kan kemarin ada Hot 20S kalau nggak salah. Iya. Nah dia kelarin sekarang 30S, nyata dia ke Note dulu ya. Note dulu ya di Tapi mid-range. emang agak gue sayangkan sih dia bakal keluarin pakai G99 chipset yang udah kemarin gitu. Udah kemarin sih. Yang mana kan kawannya sendiri si Tecno udah ngemparin G99 Iya, kan. udah bener-bener disikat habis Iya, gitu. sikat habis harga murah keluarin lagi si Infinix pakai G99 yang menurut gua untuk handphone baru yang budget kayak gini dia agak telat. Iya bener sih, itu masuk akal sih. Padahal kayak hype udah habis gitu ya. Udah. Mendingan dia fokus ke 10, 60, 80-nya itu aja ya sekalian gitu ya. Bisa aja. Maksudnya Cuman seenggaknya baru tanda kutip gitu. Iya. Cuman ya emang agak susah sih karena chipset baru kan nggak segampang nih gini ya untuk kalian-kalian nih yang nagih-nagih reviewer nih, kadang-kadang orang-orang juga kampret juga. Nagih reviewer kapan rilis, mana kita tahu. Yang kita tahu adalah bikin HP itu nggak gampang bro, nggak cuman ambil chipsetnya masukin keluarin, nggak begitu, ada prosedurnya, ada salam-salamnya ya kan, itu yang susah. Gitu. susah emang susah sih. Susah gitu ya. Ini seperti susahnya juga Kayak Qualcomm yang ternyata mau jualan banget. oh dia udah mulai keluar rumor-rumor lagi yang Iya. menurut gue ini menjelek-jelekan si Qualcomm. Iya, ini Qualcomm ini ternyata nge-charge 8 Gen 2 itu $160. Buat konteks kenapa ini mahal ya. A15 itu harganya di $46. Ya, terus naik A16 nih, di charge tuh sampai 110. Marah-marah orang. Kok dia bisa 2 kali lipat gitu. Ternyata Qualcomm nge-charge Snapdragon 8 Gen 2 lebih mahal. Gila banget, pantesan. Lah kemarin tuh yang udah 8 Gen 2 for Galaxy harganya ya ampun agak mehong gitu ya. Cuma kan wajar, Gen. Iya, wajar, ya. Orang pasti lihat di sini sisinya kan ya wajar dong mahal. Itu iPhone harga murah, iPhone tetap mahal. Oh iya, gitu ya. Iya. Bagus banget gitu. Dan ya ini mungkin salah satu alasan Samsung ingin bertobat dari Qualcomm ya. Ya, alasan Samsung dia bikin Exynos ntar di S24 kalau nggak salah, S24-nya doang. Jadi percobaan lah. Kalau jelek ya udah, kalau bagus ya berhasil Ya, gitu. iya gitu. Dan ini juga gue rasa sih dampak Samsung juga nih. Samsung yang ternyata chipsetnya nggak dipakai. Coba dia bikin persaingan kan, minimal kayak ada banter-banter harga kan. Masalahnya kan gini ya, ini kan cuma Qualcomm satu orang nih, satu doang nih. Dan semua brand HP tuh pengen gitu kan. Pengen. Ya dia mau jual mahal pun ya bodo amat gitu. Jadi ya tolong ya untuk Samsung ya kalau nonton ini atau kalian berpikir lah gitu. Ya cuman adanya dengan harga chipset itu mahal menurut gue memang ini dampak yang parah sih menurut gue kayak ya pasti dia ngejual $160 ini pasti banyak alasan ya utamanya itu chipset itu memang mahal. Oh ya mahal pasti. Mahal banget itu. Jadi memang dampaknya kan ke handphone, ke kita-kitanya gitu. Ya gue rasa handphone sendiri brand itu nggak terlalu peduli dengan harga karena
apalagi dia punya nama kan ya, Nama, ya. pasti bakal laku gitu. Kayak iPhone, Samsung itu kayak mau keluar harga 50 juta gue rasa masih mau beli. Masih ada beli aja. Ada orang goblok mau beli gitu. Iya gitu ya. Ini by the way, ini sedikit aja intermezzo lah. Kemarin kita ngobrol yang soal Asus ZenFold kan. Itu harganya 50 juta. Laku dan habis tuh nggak? Walaupun emang dia naik dikit gitu. Tetep aja kan di kita berdua tuh kayak siapa yang beli barang ini? Ternyata ada. Iya, jadi emang agak unik, ada aja barang. Gimana ya, ini barang-barang mainstream gitu. Iya, loh. barang mainstream itu barang yang niche aja laku loh. Ini mainstream. Jadi ya siapa yang dirugiin ya mungkin orang-orang yang tidak kaya seperti kita. Iya, jadi gue mau berharap tahun depan chipset harganya lebih turun lagi ya. Lebih masuk akal ya, walaupun nggak mungkin turun banget gitu ya. Nggak Karena kan pasti udah berubah standar gitu kan. Udah kayak ada dasarnya lagi. Iya, ditambah ada fitur-fitur yang baru juga gitu. Kan? Wah, gila banget. Apalagi ARM gitu-gitu ya. ARM gitu kan. 8 Gen 3 gitu. Jadi kayak banyak hal yang baru sebenarnya di sini gitu. Iya, jadi agak ini sih. Ya semoga buat kalian punya duit aja lah, banyak rezeki dan sehat selalu. bekerja. Gitu aja udah. Dan ngomongin bekerja, kalian harus bekerja juga. Karena ada HP baru yang mau rilis. Sudah rilis harusnya saat video ini syuting. Sudah rilis. Dan ini jawaban kalian ya, kasih tahu. kalian ya, nih. Nih. Orang-orang yang marah-marah di video kita. Ya, no konteks. Nih lu yang ngatain Wentau badut nih, Wentau tol, Wentau bego gitu ya, kerjanya bikin PPT doang nih. Nih handphone buat lu nggak beli, lu yang badut, lu yang miskin. Ini handphone bagus banget sumpah. Iya, bagus banget. 7 Plus Gen 2. Maksud gua nggak ngehina lu, tapi ini handphone ada di Indonesia nih. Iya. Jadi gini loh, maksudnya untuk warga-warga siapapun lah gitu yang mau komunitasnya Ante atau siapapun gitu ya. Iya. Gue rasa sih agak aneh sih lu marah ke bos. Gitu. Iya, aneh banget lu yang tolol. Iya gitu. Ini kita nggak disponsorin loh maksudnya ya. Ini sebagai common sense aja gitu. Gini loh. Ini kan ini perusahaan nih ya. Ini HQ nih dari China-nya nih. Indonesia itu cuma nerima doang gini loh. Iya. Jual yang mana Pak? Yang ini udah. Nggak ada urusan Alvin saya mau Wentau mau Pak Jokowi jadi bos, nggak ada urusan. Itu urusannya. Coba aja Alvin saya suruh sini. Paling nggak mau. Susah sekarang lu jualan. Susah sekarang bro, gitu. Lu nggak denger tadi Snapdragon tuh. Qualcomm aja udah mulai sadar. Sepertinya kita harus naikin harga gitu ya. Iya, karena ini kalian jadinya yang marahin si ini deh, harusnya Snapdragon gitu loh. Cuma Iya, gue jadi kayak kasihan aja sama si Pak Wentau gitu. Maksudnya kita udah pernah gak sempet ngobrol, cuma ngelihat orangnya ya biasa-biasa aja sebenarnya. Dan kita juga ngobrol sama orang Xiaomi emang gak ada urusannya sama sekali antara Wentau dan apa produk yang ada di Indonesia. Gitu, apalagi soal Xiaomi 13 kemarin yang marah-marah gak masuk, emang lu beli? Itu doang kan. Market Indonesia kan harus yang murah meriah. pokoknya ini udah ada Poco F5 7 Plus Gen 2. Nah, 7 Plus bukan Gen 2. 88, bukan 870. 888. Ini kalau Poco 888 lagi nih, ini bakal jadi Next X3 Pro, tau gak lu? Matot karena panas gitu. Mungkin kasih ini ya teaser desainnya kali ini. Wah, sumpah nih gue udah make buat main game ini lancar parah. Ini memang rasanya serasa Snapdragon 8 banget Iya, ya. 8 Plus Gen 1 yang di underclock sih. Iya, underclocknya nggak kerasa jadi lemot sama sekali enggak. Ini memang gue main game di rata kanan di Honkai Star Rail tuh lancar banget kayak. Oke, ini handphone pertama gue yang lancar pakai Honkai Star Rail rata kanan. Jadi ya, ini dan kemarin gue juga sempat kayak swiping gitu ya. Ini sih untung menurut saya ya ini emang menarik sih untuk ditunggu. Iya. Gitu. Dan pinter dia masukin ini nih maksud gua. 7 Plus Gen 2 pertama di Indonesia ya Poco doang. Dan gak masukin F5 Pro. Maksud gua bukan F5 Pro duluan gitu. Iya, bukan. Karena gue lebih suka dia masuk dibanding F5 Pro. Dan ini juga kita udah diskusi sama orang Poco nggak salah ya dia. Dan Aldi juga kasih insight ya emang lebih baik masukin yang F5-nya aja. Iya. Itu kenapa ada video kita yang kemarin-kemarin tuh kasih lihat kok views-nya kok tuh rame sekali ya. Dan itu emang masuk akal gitu. Emang sih 8 Plus Gen 1 itu masuk mungkin lebih kencang, lebih murah. Lebih gitu. murah. Lu bayangin nggak? Lu bisa jualan dengan jargon gini kayak 8 Plus Gen 1 termurah di Indonesia kan. Iya. Bisa aja, cuman gua rasa akan lebih menarik kalau 7 Plus Gen 2 yang masuk duluan. Iya. Chipset baru, jelas gitu kan. Android itu juga bukan Android kayak Redmi-nya kan. Ini Android 13. Iya. Ini bagus sudah dan ini by the way ini enteng juga sih. Ini bagus banget. Iya, pokoknya gitulah ya. Jadi tunggu aja reviewnya di tanggal 14 kalau nggak salah ya. Ih, gue baru lihat kalau dia nggak pakai case layarnya bagus banget. Iya. Kalau nggak pakai casing,
Ya gitulah pokoknya sepertinya kita bisa bisa mengatakan akhirnya Poco bertobat. Gitu ya. Waktunya bekerja ya. Daripada lu marah-marah nih sama bos yang nggak ada hubungannya sama sekali ya. Mendingan lu bekerja, lu kumpulin duit tuh buat beli nih barang gitu doang. Walaupun gue heran ya, Wentau kan tuh Xiaomi ya. Tapi ada di video kita tuh ngomongin Poco ini gara-gara si Pak Wentau. Emang headnya sih dia. Ya walaupun kan emang ini paling atasnya banget, ada Poco di bawah juga. Cuman kan harusnya Bung Andi. Enggak lah. Bung Andi. Halo Bung Andi. Gue tahu lu nonton ini pasti kan. Kapan main kesini? Gitu. Tapi gue suka ya. Maksud gue cara dia itu ini ya, ngebuat teaser F5 ini buat nge-building hype untuk sebuah handphone bagus tuh menurut gue pintar deh. Iya, pertama dari barangnya ya. Emang barangnya ini gue rasa pre-hype udah ada gitu. Kedua lu goreng lagi tuh keren sih. Jadi ini memang nih hype-nya harus dijaga dan ini gue yakin sih langsung ludes ya. Ludes harusnya sih. Cepet abis nih. Tebak-tebakan harga nih berapa di? Gue mau udah fix sama harganya 6 juta udah. 6 juta aman sih. Aman sih harusnya 6 juta ya. Nggak mungkin lah 5, menurut gue 5 juta itu agak bodoh sih Poco gitu. Karena tidak memanfaatkan keuntungan. Iya, karena ini kayaknya HP anti gak laku. Iya, karena normalnya ini gue expect nih harganya 8 juta. Selain Poco mungkin kayak brand-brand lain itu bakal di harga 8 juta atau bahkan bisa 10 juta. Oh iya sih ya. Karena ya jualannya tuh 7 Plus Gen 2-nya itu ya. Baru 7 Plus Gen 2 kan. Dan lagi-lagi ini kita nggak lagi jilat-jilat ya. Lu kadang-kadang orang-orang tuh suka, "Bang, lu dibayar." Enggak, ini tuh emang bagus. Kalau bagus bilang bagus, kalau kita mah kalau jelek tuh baru disikat. Iya. Waduh. Cut kok yang. Enggak mau sih. Hapus kok ya. Nggak usah cari masalah kok. Itu seperti itu ya, daripada kita bahaya gitu. Mending kita langsung aja ke Paculop Duit. Paculop Duit. Iya, Paculop Duit. Padahal gue masih banyak yang gue omongin ya. Udah Paculop Duit aja, itu kan teaser aja. Yaudah, pokoknya kalian tunggu aja. Kita sih nggak bakalan unboxing karena ini handphone udah dipegang sama kita. Iya, kita udah pakai seminggu kayak buat apa unboxing? Udah di komunitas juga kan, bisa lihat tuh isinya tuh 67 watt dan ada ya udah. Dan handphonenya sama aja, setiap handphone dia sama aja. Iya. Gue lupa ada kartu Bung Andi nggak sih? Gue nggak tahu. Kayak enggak ya? Kayak enggak. Ada sih di dalam itunya kotak. Ada ya? Biasanya ada. Gue nggak lihat sih. Ya pokoknya kalau gue sih kenapa kita nggak ada unboxing kecuali handphone spesial ya udah handphone tuh sama aja gitu. Bukannya konten unboxing jelek, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya kan. Kita gitu. memberikan space buat yang lain bikin. Iya, gitu. yang lain bikin gitu. Karena kalau kita bikin lebih heboh, tapi kita nggak mau heboh. Waduh, bahaya banget nih hari ini. Ya Allah. Masalahnya lawannya tuh nggak brand kreator lawannya atau nggak orang gila. Ya emang kenapa? Maksud lu kan cara ngomongnya. Iya sih. Kayak kita kan kemarin Infinix kan. Iya, itu ya. Kita unboxing kita kata-katain Alvaro. Iya. Aluar, Alvaro. Itu masih misteri sih itu ya. Siapa desainer ntar gue ke acara Infinix tanya tuh Daryl. Kampret lo ya. Langsung lagi, Paculop Duit. Paculop Duit. Gue ya. Dari Abdul Rahman lagi nih, 1823 official. Waduh, official ya. Sekali sama Andi Zakaria juga entar. Iya, dan juga ya dari Andi Zakaria juga nih. Ini barang pertanyaannya ya. Bang, bahas S23 di tempat yang lain banyak kasih poin positif. Penasaran deh kalau taruh sini kayak gimana. Iya. Gitu. Mohon banget nih, guys. Iya. Kita nggak dapat langsung dari brandnya ya. Kita nggak dapat. Cuman pas kita mau beli, nggak ada yang jual. Mau dapat dari mana? Oh sama tadi. Udah, padahal HP sejuta ya gitu maksudnya ya. Kalau kemarin iQOO 11 ya. iQOO 10 apa 11 sih 10 gitu lah. Udah apa yang flagshipnya itu nggak laku itu kan karena mungkin banyak rentetan kan. Ini HP sejuta. Banyak banget itunya, birokrasinya. Repot banget sama Itel gitu, namanya juga serem. Terus banget. Ada lagi tuh, gue lupa nemu di mana, gue kasih kok ya. Ini ada meme dia itu, dia ada yang ngejual tuh barang. Dia nanya, "Bang, berapa Itelnya?" 3,5. Wah, SS dulu buat komedi ya. Dijual 3,5 anjing. Gila. Handphone begitu 3,5 mending 695. Iya, mendingan iQOO J7X yang akan kita review nanti ya. Iya, parah emang S23 tuh. Ya. Tapi sih ini terlepas dari itu gue masih penasaran sih apa tujuan dia tuh bikin nama tuh S23 ya. Masalahnya tuh secara gue sih ini kalau gue ngeliat secara market. Maaf Pak. Lu nggak usah nanya S23 kenapa namanya Itel. Iya sih itu juga. Iya ada banyak gitu. Pertama kenapa Itel ya udah. Selera orang beda-beda, ya kan? Mungkin menurut mereka Itel genius gitu kan. Rezekinya di situ. Iya, siapa Itel genius? Naik pangkat lo gitu kan.
Nah, yang S23-nya ini nih, yang gue bertanya-tanya sih sebenarnya nih, apa nggak diisu sama si brand Samsung ya? Gue penasaran sih. Ya Samsung pasti bakal ketawa sih. Ya emang beda kelas sih dia kalau ngesu sih. Gue lupa ada yang ngomong siapa ya? Iya. Kreator yang ngomong tuh ini Intel S22 tuh kayak di handphone HDC itu enggak? Serinya sama tapi harga sejutaan. Iya. Tapi by the way ini Intel tuh lagi-lagi tuh ini Tekno Group kalau nggak salah ya. Dan grup Tekno tuh emang mereka tuh gue lupa dah. Gue nge-quote dari Mas Heri aja nih. Dia itu harusnya bulan Juni itu kebangkitannya Tekno harusnya katanya. Wah. Mungkin kita lihat dari yang Infinix ya kan. Infinix udah habis itu ini. Jujur gue tuh genius loh. Bagus. Secara marketing kalau lu perhatiin rentetannya itu bagus loh. Ya kita bilang bagus ya bagus kan. Kemarin jelek kan. Performa harga wajar itu kan. Itu kan kacau. Itu kan ini bagus deh. Apalagi kita S23. Iya. Ini udah murah diomongin orang. Wah, gila banget sih. Bisa banget loh si Intel S23 ini ngebawa Unisoc gitu loh. Oh iya, Itu Unisoc bro. Gila kan, lu bayangin gak sih di saat chipset harganya kayak tokai ya kan? HP harganya kayak tokai, tiba-tiba ada muncul satu tuh Unisoc. Anjir gue udah lupa Unisoc. Dan bisa main Genshin Impact. Wah, gue nggak tahu tuh. Itu karena itu ramenya. Oh. Si Gadgetin sama Om Deddy itu bahas karena bisa ini. Waduh, mantep Makanya banget itu orang sih. penasaran banget. Iya, ini bisa mantep. Genshin. Ini mantep banget sih. Jadi untuk Intel Indonesia, tolong bales DM Oh, saya. ngomong jangan Itel. Kalau ngomong secara resmi Itel Indonesia. Itel? Iya. Itel Indonesia. Itu Batak. Bataknya. Kalau boleh, please Itel Indonesia. Answer, mate! Gitu, balas DM gua dong, gitu. Iya. Kan kita mau kenalan ya. Mau nyoba-nyoba Itel juga ya. Banyak yang nanyain. Itel apa Itel sih sebenarnya? Ya kalau bagusnya Itel. Itel ya. Kalau nggak ada AMD. Kalau pasarnya Itel. Ngejok 2 kali ini masuk semua nih. Yaudah ya langsung aja lah. Jadi gua harap sih semoga bener ya kata Om Heri ya. Om Heri tuh bilang naik Juni ya. Gue sih senang-senang aja kalau ada brand. Oh berarti naik sih. nextnya si Tekno ya belum ya? Iya, Tekno belum sih. Kita lihat. Tekno tuh kita udah dapat berita dari A1 ada yang menarik. Wah, iya sih itu. Iya, ini pokoknya clue-nya ini aja. Clue-nya bayangan. Ini. Clue-nya bayangan. Nah, itulah. Ya itulah, udah semuanya lah. Phantom Fold katanya mau masuk ke Indonesia. Itu bakal jadi fold paling murah sejagat raya. Udah gitu doang. Sejagat raya. Nggak ada lagi lebih murah dari itu. Coba lu pantengin aja Tekno atau lu DM tuh mereka tuh. Bener gak bang gitu ya? Ya, gue udah nonton ya unboxing orang si itu Tekno Phantom bagus. Tekno Phantom itu bagus gitu ya. Ini dan murah lagi-lagi Tekno ya. Semoga kamu bisa naik lah bulan ini lah gitu. Karena kalau ini menaik minimal Xiaomi buka mata lagi gitu kan. Jadi bagus lagi. Gak diomel-omelin bosnya. Ya dan dari terakhir dari Yodit Satria ya. Info aja jadwal Snapdragon Summit resmi barusan yaitu 24 sampai 26. Event ini tempatnya rilis chipset Snapdragon gitu ya. Di Hawaii. Terima kasih infonya loh. Ya, emang Terima kasih. iya, kemarin sih kita cuma dicakung aja ya. Iya. Jadi untuk orang Snapdragon ya, ini kan harusnya nonton dong. Karena kan gue tag juga. Tolong lah, kalau bisa pertimbangan kita masuk ke Hawaii itu. Gak usah bayarin 2 orang deh, bayarin Aldinya aja deh, gue udah syukur. Gak usah Ger. Kita nggak usah ke Hawaii. Iya. Tapi kirimin aja pitch decknya. Oh. Deck itunya ke kita. Cut lagi. Cut lagi kok itu kok. Kita ke di sini aja nggak apa-apa. Yang penting gue pengen infonya gue Ya minimal dapat seatnya lah ya, dapat kayak apa? Ya pokoknya brief-briefnya, PPT, PPT-nya iya, PPT gitu. dapat lah minimal lah. Kita mah nggak ngarep diundang kok, kita siapa tuh Iya. kan. Cuma warga-warga sekitar aja. Ya tapi minimal kirimin lah PPT-nya Ya. gitu. PPT cukup ya? Iya, atau kalau bagus banget kalau udah demo kan lumayan kan ke situ Iya. kita kan gitu ya. Jadi ya itu aja dan harusnya sih tapi kita nggak bahas WWDC karena saat kita syuting ya belum muncul juga WWDC kan. Iya. Nggak mungkin kita Malam ini ada WWDC, ya pokoknya ini bakal menarik. Iya bakal menarik lah harusnya gitu ya. Jadi itu aja. Lu nggak ngomongin Snapdragon Summit ada apa aja? Ada apa sih? Ya 8 Gen 3. Iya 8 Gen 3 doang. Baru cuman. Iya udah 8 Gen 3 doang aja. Gak ada lagi anjir apa. Kan udah kayak kita udah ngomongin 8 Gen 3 dah. Belum ya? Ya 8 Gen 3 lah gitu. Ntar kita omongin kalau sempet gitu ya. Jadi itu aja. Silakan Pak Aldi tutup. Jadi ya mungkin itu dulu Bego Teknologi kita di minggu kali ini. Banyak trikatnya ya. Luar biasa. Makanya lu tuh pakai ini lavender tuh lotion anti nyamuk. Ekstrak lavender dan aloe vera. Pakai ini dong gitu.
Mulutnya minta dicabein. Ya udah, seperti biasa jangan lupa juga untuk nonton kita lagi di minggu depan bersama kita. Ada gua Adi, sebelah gua Gary, di belakang kamera ada Adira. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.